Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami masih di program Power Breakfast dan kita sudah sampai di segmen Market Buzz pemirsa, dan di segmen ini setelah kita review bagaimana kondisi dari beberapa bursa global di segmen sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor, Direktur PT Indonesia Utama Mandiri. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rifan, selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Rifan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan kemarin Pak Rifan, indeks harga saham gabungan tidak bergerak terlalu signifikan. Bagaimana dengan hari ini Pak, peluang dari indeks harga saham gabungan, terutama dari sisi sentimen yang berkembang sampai sejauh ini? Tampaknya pertemuan The Fed atau simposium Jackson Hole tampaknya masih menjadi fokus dari para investor sampai sejauh ini, Pak Rifan. Ya, jadi memang fokus pasar hari ini kalau saya lihat memang mengarah ke simposium Jackson Hole ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, peluang untuk indeks harga saham ke depan ini masih positif, Mas David. Gitu, karena kalau kita lihat juga di dalam negeri gitu kan ada beberapa sentimen positif ya, kayak misalkan PPKM di Jakarta misalkan dari PPKM 4 udah jadi PPKM 3, kemudian juga pertumbuhan ekonomi juga meskipun akan tertekan tapi udah mulai bergulir ke depannya gitu, dan juga sentimen dari sejumlah emiten juga sudah merilis laporan keuangan gitu ya, dan saya rasa itu akan menjadi katalis positif juga buat ke depannya. Baik, terkait dengan rencana pertemuan The Fed, Pak Irfan, bagaimana Anda melihat peluang dari kebijakan nantinya? Karena dari beberapa informasi yang sudah kita sampaikan tadi, bursa Asia tampaknya rata-rata bergerak di zona hijau, Pak. Kekhawatiran terhadap tapering The Fed tampaknya menyusut. Kemungkinan seperti apa yang akan terjadi? Ya, jadi saya juga setuju bahwa sebenarnya kalau misalkan pun The Fed memutuskan untuk mulai melakukan tapering segala macam gitu ya, tapi saya melihatnya kemungkinan untuk sampai indeks melemah seperti misalkan kayak tahun 2013 lalu, menurut saya itu lebih kecil ya, karena kalau kita bandingkan dengan 2013 dengan 2021 ini juga situasinya cukup berbeda nih, Mas David. Ya, dimana kalau misalkan waktu tahun 2013 lalu indeks kan waktu itu juga baru menembus level psikologis 5.000-an ya waktu itu ya di 2013. Jadi masih ada semacam kayak euforia di pasar, dan ketika tapering itu diumumkan memberikan efek kejut. Dan kalau saya melihat efek kejut itu sudah tidak terlalu kuat lah kalau menurut saya pribadi ya di tahun 2021 ini. Dan kalau kita bilang rasanya IHSG sekarang ini masih jauh lah dari kata euforia, karena sampai dengan sepanjang tahun aja mungkin return yang diberikan oleh IHSG ini belum signifikan seperti itu. Jadi saya rasa mungkin akan ada efek dalam jangka pendek ya. Tapi kalau untuk jangka menengah, kalau menurut saya indeks tetap berpeluang untuk positif gitu, zona hijau. Baik, kalau pengumumannya tapering akan dilakukan di akhir tahun ini, Pak Rifan. Ya. Bagaimana dengan peluang dari sisi penundaan, Pak? Karena para investor juga melihat kondisi ini, Pak Rifan. Yes, betul. Kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya ya, Mas David ya. Kayak contoh misalkan nih sekarang tingkat pengangguran di Amerika itu belum kembali ke zona pre-COVID gitu, dimana kalau pre-COVID itu kan pengangguran itu bisa di bawah 4%. Sekarang kalau saya nggak salah ingat itu di 5,4%, jadi masih ada gap ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga The Fed juga kemarin sempat bilangkan bahwa efek dari kenaikan inflasi hanya bersifat transitori nih. Jadi kalau menurut The Fed ya belum ada urgensi yang sedemikian rupa untuk mulai melakukan tapering gitu. Jadi kalau saya pribadi juga melihat tetap ada kemungkinan bahwa baru nanti di 2022 untuk mulai melakukan tapering gitu. Meskipun ya kemarin kan juga dari yang risk yang belum lama ini banyak juga yang pro untuk dilakukan di akhir tahun 2021 ini. Tapi kalau saya coba lihat dari beberapa sudut pandang, kemungkinan lebih besar itu akan terjadi di 2022 kalau menurut saya. Baik,
Pak Rifan, di luar dari sentimen menjelang pertemuan dari The Fed atau Symposium Jackson Hole, tampaknya dari sisi komoditas harga minyak mentah setelah mengalami koreksi dalam beberapa hari berturut-turut pada perdagangan terakhir juga akhirnya mengalami penguatan yang cukup signifikan di 3%, Pak Rifan. Apakah sentimen ini juga bisa menjadi salah satu perhatian dari para investor di perdagangan hari ini, Pak? Ya, terkait dengan harga minyak ini kan memang menjadi salah satu indikator juga ya untuk sejumlah indikator lainnya ya. Tapi kalau menurut saya balik lagi sentimen ini hanya berlaku untuk jangka pendek, Mas David, gitu. Baik, Pak Rifan, dari dalam negeri tadi pun juga Anda sempat singgung terkait dengan perpanjangan PPKM dengan melakukan berbagai pelonggaran tertentu. Nah, pada perdagangan kemarin itu beberapa saham, pengelola pusat perbelanjaan, kemudian juga pengelola restoran, ini cukup mengalami kenaikan signifikan. Meskipun pada akhir perdagangan di sesi kedua, beberapa saham justru mengalami profit taking. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari saham-saham yang cukup sensitif dengan beberapa sentimen tertentu, meskipun dalam jangka pendek, Pak? Ya, jadi dengan adanya PPKM ini, ya, aksi profit taking memang hal yang cukup wajar untuk dilakukan ya, terutama kan ada beberapa saham-saham retail gitu ya, misalkan yang udah naik cukup lumayan dan kemudian beberapa investor atau trader juga melakukan aksi profit taking ya. Jadi kalau misalkan untuk para teman-teman trader yang misalkan memang sudah tercapai target profit takingnya, ya teman-teman boleh untuk mulai lakukan aksi profit taking. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang memang rencananya adalah untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang, sebenarnya kalau menurut saya ini momen-momen di sekarang ini masih cukup menarik gitu untuk mengkoleksi beberapa saham yang secara secara valuasinya itu masih di area under value gitu. Jadi kita bisa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya cukup optimis bahwa setidaknya sampai dengan beberapa bulan ke depan indeks masih akan bergerak positif seperti itu. Baik, dengan beberapa sentimen yang berkembang, Pak Rifan, kombinasi dari domestik kemudian juga dari sisi global, bagaimana kalau kita melihat dari beberapa sektor yang masih menarik untuk diperhatikan, terutama di perdagangan hari ini, Pak Rifan? Oke, ya. Jadi kalau saya melihat sampai dengan hari ini, Mas David, saya masih lebih cenderung untuk menempatkan dana gitu ya di saham-saham yang memang berorientasi pada komoditas, karena saya melihat bahwa harga komoditas saat ini juga dalam kondisi uptrend ya, kebanyakan ya, seperti misalkan batu bara. Ya, sekarang per hari ini udah di $170 seperti itu. Ya memang kemarin sempat ada beberapa hambatan ya, tapi hambatan itu udah mulai terselesaikan gitu. Kemudian juga di sektor CPO yang per hari ini ada di sekitar Rp4.300 Malaysia, dan ada beberapa komoditas lainnya juga gitu. Seperti misalkan contoh lain poultry atau pakan ternak. Nah, ini juga sektor yang menarik sebenarnya. Baik, Pak Rifan, menarik. Nanti kita akan coba ulas bagaimana prospek dari sektor-sektor yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, aktivitas pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini sudah dibuka, pemirsa. Saya akan sampaikan bagaimana posisi indeks harga saham gabungan. Dibuka di zona hijau di 6.094.146. Sementara posisi dari indeks harga saham gabungan saat ini adalah di 6.095.693 atau menguat di 0,1%. Kita akan jeda terlebih dahulu. Market Buzz di Power Breakfast akan segera kembali sesaat lagi.